Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Elis Badaria selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Portofolio. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan kelompok 3 akan membahas mengenai arbitrase pricing theory atau APT. Mungkin langsung saja kepada pembahasannya. Artian APT. APT adalah teori yang dikembangkan oleh Stephen A. Ross pada tahun 1976, yang dimana Ross menyatakan bahwa harga sebuah aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana ada CAPM, yang dimana harga hanya dipengaruhi oleh suatu faktor yaitu portofolio pasar. APT juga disebut sebagai model alternatif untuk menjawab permasalahan suatu hubungan antara pendapatan dengan risiko saham. CAPM dan APT dipakai sebagai modal untuk memprediksi tingkat pendapatan suatu saham. Theory of risk-return relationship derived from no arbitrage consideration in large capital markets. APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi mempunyai karakteristik yang identik sama, tidaklah bisa dijual dengan harga berbeda atau swanhusnan. Halo, perkenalkan nama saya Miskana. Saya akan membahas apa itu arbitrase. Arbitrase adalah tindakan membeli suatu aset dari suatu pasar dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjualnya di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Sebuah praktik untuk mendapatkan keuntungan akibat adanya perbedaan harga di antara dua pasar keuangan lainnya. Dengan hal itu berarti adanya suatu gabungan antara dua jenis pasar keuangan supaya memperoleh keuntungan. Dimaksud keuntungan yaitu suatu selisih harga pasar yang dari toko satu dengan yang lain. Tujuan arbitrase. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Arbitrase dalam hal ekonomi memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut didapat dari selisih harga antar satu pasar dengan pasar lainnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa aset yang sama seharusnya memiliki harga yang sama di semua pasar. Ketika terdapat perbedaan harga, pelaku arbitrase dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko dengan syarat pasar kembali seimbang. Arbitrase seringkali memerlukan kecepatan transaksi, biaya transaksi yang rendah, dan akses ke informasi harga secara real time. Meskipun peluang arbitrase sering kali kecil, dalam volume besar, keuntungan yang dihasilkan dapat sangat signifikan. Yang kedua, mengkonvergensi harga. Arbitrase menghasilkan nilai mata uang, harga komoditi, dan harga sekuritas pada pasar yang berbeda akan cenderung memiliki harga yang sama. Dengan kata lain, arbitrase bisa mengurangi diskriminasi harga dengan merangsang pasar melakukan pembelian pada harga murah dan menjual pada harga tinggi. Arbitrase membantu memastikan bahwa harga suatu aset mencerminkan nilai sebenarnya di semua pasar. Meningkatkan efisiensi pasar, arbitrase menghilangkan ketidakseimbangan harga sehingga mengurangi peluang keuntungan yang tidak wajar di pasar. Dengan menyamakan harga di pasar-pasar yang berbeda, arbitrase berperan dalam menjaga stabilitas pasar global. Selanjutnya, jenis-jenis arbitrase. Yang dimana yang pertama ada arbitrase merger, yaitu strategi investasi yang melibatkan pembelian saham perusahaan target yang sedang dalam proses merger atau akuisisi, dengan harapan bahwa harga saham tersebut akan naik setelah transaksi selesai. Dan untuk yang kedua, ada arbitrage depository receipts,
yaitu strategi investasi yang memanfaatkan perbedaan harga antara depository receipts atau bisa disebut dengan DR yang diperdagangkan di pasar internasional dan saham dasar yang terdaftar di bursa lokal. Dan untuk yang ketiga ada arbitrage, pengaturan atau regulatory arbitrage. Praktek di mana perusahaan atau individu memanfaatkan perbedaan dalam regulasi antara berbagai yurisdiksi untuk mengurangi biaya atau meningkatkan keuntungan. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk mendaftar di negara dengan pajak yang lebih rendah atau regulasi yang lebih longgar, sehingga mengoptimalkan struktur biaya dan meningkatkan daya saing. Yang terakhir, arbitrage obligasi konversi, yang dimana strategi investasi yang memanfaatkan perbedaan harga antara obligasi konversi dan saham yang dapat dihasilkan dari konversi obligasi tersebut. Investor membeli obligasi konversi yang undervalued dan menjual saham yang dihasilkan saat harga saham naik, sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Strategi ini melibatkan resiko pasar, tetapi dapat memberikan imbal hasil yang menarik jika dilakukan dengan benar. Kondisi arbitrase. Arbitrase memiliki 3 kondisi. Arbitrase dimungkinkan apabila salah satu dari ketiga kondisi ini terjadi. Yang pertama yaitu aset yang sama tidak diperdagangkan dengan harga yang sama pada setiap pasar. Yang kedua yaitu dua aset dengan arus kas yang identik tidak diperdagangkan dengan harga yang sama. Yang ketiga yaitu suatu aset dengan nilai kontrak berjangka yang diketahui, di mana aset tersebut pada saat ini tidaklah diperdagangkan pada harga kontrak berjangka dengan dikurangi potongan harga berdasarkan suku bunga yang bebas risiko. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada model keseimbangan. Nah, model keseimbangan yang dimaksud itu berupa model arbitrage pricing theory atau yang dikenal dengan APT, di mana model keseimbangan ini tuh untuk mempertimbangkan berbagai faktor-faktor resiko. Nah, adapun retur yang diharapkan untuk suatu sekuritas adalah sebagai berikut. Nah, coba teman-teman perhatikan ya, di sini ada namanya rumus-rumus dari retur yang diharapkan untuk suatu sekuritas, di mana terdapat E dalam kurung R1 itu menunjukkan bahwa retur yang diharapkan dari sekuritas 1. Lalu di sini ada A, O, itu sama halnya dengan retur yang diharapkan dari sekuritas 1 bila resiko sistematis sebesar 0. Lalu di sini ada B, in, itu menunjukkan bahwa koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap retur sekuritas 1. Terakhir di sini ada F. F ini menunjukkan bahwa premi risiko untuk sebuah faktor. Contohnya, premi risiko untuk F1 adalah E dalam kurung F1 dikurangi AO. Nah, berdasarkan rumus tersebut itu menunjukkan bahwa dalam EPT resiko diartikan sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro B1, dan besarnya retur yang diharapkan akan dipengaruhi oleh sensitivitas dalam APT B1 akan mempunyai interpretasi yang sama dengan nilai sensitivitas dalam CAPM-B, karena B dan B tersebut sama-sama merupakan ukuran sensitivitas jenis retur sekuritas terhadap suatu premi resiko. Model keseimbangan. Hubungan return dan risiko pada CAPM adalah E dalam kurung RI sama dengan RF plus BI, premi risiko pasar. Sedangkan hubungan return dan risiko pada APT adalah E dalam kurung RI sama dengan RF sama dengan BI1, premi risiko untuk faktor 1 plus BI2, premi risiko untuk faktor 2 plus titik-titik plus bin, premi risiko untuk faktor N. Dari perbandingan di samping, terlihat bahwa pada CAPM nilai B1 merupakan ukuran sensitivitas terhadap premi risiko pasar, tingkat return pasar dikurangi RF. Sedangkan pada APT, nilai B juga merupakan sensitivitas relatif return sekuritas terhadap premi risiko untuk suatu faktor risiko. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa CAPM pada dasarnya merupakan model APT yang hanya
hanya mempertimbangkan suatu faktor risiko, yaitu risiko sistematis pasar. Selanjutnya ada 3 asumsi yang mendasari APT. Yang pertama, pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua, para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Dan yang terakhir, pendapat aset pada dapat dianggap mengikuti model faktor. Selain itu, APT juga memiliki keunggulan dan kekurangannya. Adapun keunggulannya, yang pertama, APT tidak memerlukan asumsi tentang kenormalan distribusi return dari sekuritas yang dianalisis. Selain non-session, semakin banyak semakin tinggi utilitasnya, tidak ada asumsi yang berkaitan dengan fungsi utilitas investor. Yang kedua, APT menempatkan kajian yang komprehensif bahwa adanya hubungan linear antara expected return atau keuntungan yang diharapkan dengan risiko. Kelemahan APT. Satu yang belum terjawab oleh APT adalah sejumlah identitas faktor-faktor yang memiliki nilai lambda yang cukup besar dan positif atau negatif, sehingga faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan saat mengestimasi return yang diharapkan. Yang kedua, APT dalam model aslinya hanya berlaku sebagai produksi dan tidak ada jaminan dapat digunakan dengan akurat untuk menilai harga sekuritas individual. APT berasumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi return dapat diketahui dengan pasti, dan APT tidak memberi spesifikasi tentang faktor sistematis apa saja yang mempengaruhi return.